Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas besar 2 bahasa Indonesia saya yang bertema fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses situs jejaring sosial tidak hanya terbatas pada penggunaan dalam negeri, namun juga luar negeri. Interaksi antar negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Pada awal tahun 2000, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser digantikan oleh bahasa gaul. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non-formal akan dapat dipahami, tetapi sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul ini digunakan dalam situasi yang formal. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Banyaknya pengguna remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka karena jika tidak mengetahui, mengerti, dan menggunakan bahasa gaul, maka remaja tersebut akan dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lainnya. Selanjutnya kita akan membahas asal-usul bahasa pergaulan. Bahasa prokem merupakan bahasa yang sering digunakan oleh kalangan remaja atau komunitas tertentu sebagai sarana komunikasi antar sesamanya. Pada mulanya, bahasa prokem sering disebut sebagai bahasa gaul atau bahasa sandi yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya privasi agar orang lain tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Bahasa prokem berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakainya. Bahasa prokem diciptakan oleh sekelompok remaja dalam kesehariannya. Bahasa prokem merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan. Karena arti kata prokem dalam pergaulan adalah preman yang mendapat sisipan oka menjadi prokeman, lalu mengalami apokope, yaitu lenyapnya bunyi akhir sehingga menjadi prokem. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya bahasa pergaulan. Menurut Edwardus, tahun 2017, perkembangan bahasa gaul didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, yang pertama, menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, Friendster, atau Instagram, dan aplikasi lainnya. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman ataupun keluarga. Yang ketiga, peran media atau elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film khususnya film remaja dan iklan, semisal dari adegan percakapan di televisi. Bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media juga. Yang ketiga, kita akan membahas dampak dari penggunaan bahasa gaul ini. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa baku.
Sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain seperti surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan lain sebagainya. Pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat di Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakannya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan ini yaitu masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-harinya. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Saran yang bisa saya berikan yaitu, agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia punah. Langkah yang dapat ditempuh yaitu pertama, menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia serta perbedaannya dengan bahasa prokem kepada pelajar. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia dan media sejenisnya. Dan yang terakhir, yaitu membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia serta menyiarkan perkembangan bahasa Indonesia yang terjadi. Berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.